Oh iya Kak. Ya, kalau kesulitan PowerPoint-nya nggak usah full screen. Biar aku aja yang serius, Mbak. Ya, kalau bisa yang lain bantu silakan. Ya, sudah kelihatan nih. Ya, sudah. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 2. Kami terdiri dari 12 orang, meliputi Retno Ayu Bungang, Nur Alfi Madratus Saada, Afif Eka Rahma Setianto, Meli Yuliana, Asa Idatus Sofia, Miftah Farid Asidiki, Fatih Alhaq An Nasr Musim, Alivia Zafira, dan juga Fairuz Sarah Kamila. Kemudian next slide. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai suatu hipotesis penelitian. Secara umum, untuk mendapatkan suatu hipotesis yang akan kita uji, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mencari landasan teori atau informasi sebanyak-banyaknya. Dari teori yang telah dikumpulkan tadi, maka akan didapat suatu kerangka berpikir untuk mengetahui variabel apa saja yang akan kita teliti. Misalnya, kita akan meneliti faktor cahaya terhadap arah pertumbuhan tanaman. Maka uh, kita juga harus mencari informasi apa saja yang sekiranya mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan tanaman. Bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Kemudian setelah didapat landasan teori yang dirasa cukup, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu membuat kerangka konseptual. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kerangka konseptual ini yaitu kita harus menentukan tujuan dari rumusan masalah yang ingin kita teliti. Jika apabila variabel yang akan kita teliti yaitu faktor pertumbuhan dan juga datangnya cahaya, maka untuk kerangka konseptual yang harus kita buat harus menunjukkan interaksi di antara keduanya. Jadi secara umum bisa dirumuskan untuk bisa mencapai membuat suatu kerangka konseptual, hal yang harus kita perhatikan yaitu mengenai yang pertama mencari topik atau permasalahan penelitian, kemudian yang kedua melakukan literatur review, kemudian untuk yang terakhir yaitu membuat kerangka konseptual. Di mana kerangka konseptual tadi harus menunjukkan interaksi di antara variabel yang akan kita teliti. Next slide. Kemudian untuk tujuan diskusi pada pertemuan pagi ini meliputi yang pertama, memahami peran kerangka konseptual dalam penelitian, yang kedua, memahami cara menyusun kerangka konseptual, kemudian yang ketiga, mempelajari perkembangan kerangka konseptual berdasarkan periode waktu. Next slide. Hilang deh suaranya. Ya, baik, izin melanjutkan. Kemudian terkait penelitian, secara garis besar penelitian merupakan sebuah rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif, guna memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Nah, hasil dari sebuah penelitian itu harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan keakuratannya. Kemudian untuk tujuan dari penelitian secara umum itu untuk mencari jawaban, menyelesaikan ataupun memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Next. Untuk kerangka konsep, ya kerangka konsep merupakan di sini terdapat beberapa terkait definisi. Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti, baik itu nantinya variabel bebas dan ataupun variabel yang terikat.
Kerangka konsep ini terdiri dari dua jenis, yaitu konsep yang konkret dan juga konsep yang abstrak. Konsep konkret ini adalah hal-hal yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diukur menggunakan alat ukur fisik seperti konsep berat, panjang, kemudian dan lain-lain. Kemudian untuk konsep abstrak ini seperti motivasi, sikap, persepsi, manajemen, dan yang lainnya. Nah, kerangka konsep ini terdiri atas hal-hal yang bersifat baik itu teoritis dan empiris serta dapat berbentuk naratif ataupun grafis. Gitu. Next. Kemudian kerangka konsep ini adalah melakukan sebuah penelitian itu diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Nah, langkah-langkah yang tepat pada penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah, dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertahankan kebenarannya. Kemudian, untuk kerangka konseptual ini itu dapat membantu untuk menyederhanakan dari pengertian, ide-ide, gejala ataupun fenomena sosial atau fenomena yang akan diteliti yang digunakan agar orang lain itu dapat membacanya segera mengerti apa maksud yang sesuai dengan yang dipahami oleh peneliti dalam menggunakan konsep tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa kerangka konsep ini dapat kita sajikan berupa narasi, berupa paragraf, ataupun berupa bagan alir atau bagan alur untuk menyederhanakan pemahaman kita, ide-ide kita, maksud dan tujuan kita agar lebih dipahami oleh pembaca seperti itu. Next.
Baik, berikut merupakan salah satu contoh untuk kerangka konsep dari penelitian dengan judul pengontrolan adipogenesis pada tikus model obesitas menggunakan ekstrak kulit buah rambutan, Nephelium lapsum, dengan kajian nutrigenomik. Di slide sudah ditampilkan ada beberapa hormon dan juga protein serta sel. Jadi prosesnya yang pertama, ketika sel IGF atau insulin growth factor yang pertama dan dia terikat ke reseptor, maka dia akan mensimulasi sel preadiposit untuk mengaktifkan MAP kinase si protein ini. Nah, kemudian MAP kinase ini juga dia akan menstimulasi untuk mengaktifkan protein RK1 atau 2 yang terdiri dari beberapa binding ya, ikatan, sehingga nanti dia akan mengaktifkan si PPARY ini yang dia saling berikatan dengan CEBP alpha seperti itu. Kemudian prosesnya nanti dilanjutkan sampai terjadinya ekspresi gen adiposit yang dimana terdapat beberapa asam amino gitu. Ada satunya GLUT4, FABP4, kemudian dan sebagainya, sehingga terjadi pembentukan sel adiposit yang matang. Nah, sel adiposit ini ketika dia terakumulasi secara banyak, maka dia akan menyebabkan obesitas karena kan adiposit ini merupakan sel yang menyusun jaringan lemak seperti itu untuk menyimpan energi sehingga nanti ketika menumpuk terlalu banyak akan jadi lemak. Kemudian di kotak sebelahnya itu ada ekstrak kulit buah rambutan yang dimana ekstrak kulit buah rambutan ini diuji untuk membuktikan bisa mengatasi terjadinya pengurangan sel adiposit ini, yaitu dengan cara memblok si IGF-1 ataupun IGF-1R dan juga PPARY gamma ini seperti itu. Kemudian contoh yang kedua dengan judul Improving the Practice of Conservation, a Conceptual Framework and Research Agenda for Conservation Science. Jadi di gambar yang pertama ini dijelaskan bagaimana sih target konservasi yaitu biodiversity ini bisa tercapai. Jadi yang di pertama itu ada praktisi di mana ada individu, ada organisasi dan juga alliances dan network saling bekerja sama yang dimana mereka ini nanti menghasilkan value, knowledge, dan skill-nya masing-masing seperti itu. Nah, dari hasil yang pertama, mereka akan menentukan nilai-nilai, yaitu dari nilai protection dan manajemen, kemudian nilai hukum dan polisinya, kemudian dari pendidikan dan kesadarannya, dan juga insentif changing, seperti itu, perubahan insentif. Nah, kemudian tantangannya dan beberapa faktor yang lainnya, itu bisa tantangan yang tidak langsung dan atau juga tantangan secara langsung dan beberapa peluang untuk bisa menyelesaikan dua tantangan ini seperti itu sehingga nanti pada akhirnya tercapai sebuah biodiversitas yang diinginkan seperti itu. Nah, contoh yang kedua ini merupakan ada salah satu perusahaan besar di penebangan hutan. Nah, di sini ia ingin melakukan penebangan hutan di sebuah lokasi. Nah, proses sebelum menebang hutan itu ada terjadi di mana pengaruh dari global economy. Misalkan seperti proses pembangunan dengan menggunakan hutan rumah dengan hutan itu mulai naik ataupun demand dari kayu itu naik, terus juga harga kayu itu naik sehingga menyebabkan terjadinya penebangan hutan itu. Terus juga perlu dipengaruhi juga oleh dari istilahnya gubernur di wilayah itu, terus edukasi dan kesadaran dari para mungkin yang bekerja di sana, terus juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa variabel yang bisa diukur dan yang tidak terukur, seperti kalau yang di global economy dan selanjutnya itu termasuk ke variabel bebas, dan yang di local leadership sampai ke local knowledge of legal rights itu termasuk variabel terikat seperti itu. Jadi ada sesuatu yang berkesinambungan antara variabel terikat dan variabel bebas gitu. Baik. Contoh lainnya yaitu dari artikel yang dengan judul The Culinary
cholinergic anti-inflammatory pathway as a conceptual framework to treat inflammation-mediated renal injury. Nah, jadi pathway dari suatu respon sendiri itu dapat kita gunakan sebagai kerangka konseptual dari suatu penelitian. Nah, pada diagram alir ini itu dapat memberikan informasi bagaimana cholinergic anti-inflammatory pathway itu digunakan untuk mentreatment kerusakan ginjal yang dimiliki oleh inflamasi. Nah, secara singkat, jalur anti-inflamasi cholinergic sendiri itu berfungsi untuk mencegah atau membatasi peradangan pada organ perifer, di mana stimulasi vagus itu telah menjadi strategi yang menjanjikan dalam pengobatan beberapa kondisi peradangan. Nah, diagram ini juga memuat metode farmakologis dan non-farmakologis yang telah digunakan pada banyak penelitian untuk membatasi cedera organ akibat peradangan. Nah, sehingga pada kerangka konsep ini, author atau peneliti sendiri merumuskan teori dan hasil riset sebelumnya, sehingga memuat metode yang digunakan sehingga menggambarkan secara umum konstruk model penelitian. Slide selanjutnya. Nah, contoh lainnya yaitu ada konsep penelitian di bidang etnobotani, terutama etnomedicine pada judul artikel Conceptual Framework for Analyzing Changes in the Medicinal Plant Consumption. Nah, pada diagram alir ini merupakan konsep penelitian etnobotani, terutama etnomedicine yang digunakan untuk memahami bagaimana dinamika konsumsi tanaman obat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, penelitian etnomedicine itu tidak terlepas dari hubungan antara masyarakat, tumbuhan, dan kesehatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Masyarakat sendiri sebagai konsumen, sebagai produk yang digunakan, sedangkan kesehatan sendiri merupakan salah satu tujuan penggunaan dari produk. Nah, konsumsi tanaman obat sendiri oleh masyarakat akan tetap stabil dan meningkat dalam penggunaan jangka waktu pendek hingga menengah. Namun, untuk menentukan hal ini perlu mempertimbangkan dan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor seperti sistem regulasi obat tradisional dalam layanan kesehatan baik internasional maupun nasional. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui pola konsumsi tanaman obat ini dengan menghubungkan ketergantungan manusia dengan tanaman obat dan hubungannya dengan faktor lain. Mengidentifikasi kelompok pengguna dan jenis pemanfaatan ini itu hal yang umum pada kajian etnobotani maupun etnozoologi. Nah, jadi kerangka konsep ini sendiri akan memberikan dasar untuk meningkatkan pemahaman konseptual dinamika konsumsi tanaman obat, sehingga memungkinkan untuk menentukan posisi penelitian dan sebagai panduan penelitian di penelitian yang selanjutnya. Next slide, please. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf karena di sini sinyal saya kurang baik, jadi saya off cam terlebih dahulu. Pada slide ini, saya akan membahas bagaimana cara membangun kerangka konseptual, dan di sini saya akan menjelaskan secara umum atau garis besar bagaimana peneliti membuat kerangka konseptual karena tidak ada format tunggal yang terbaik untuk membuat dan menggabungkan beberapa argumen sehingga tidak ada satupun cara yang dikatakan tepat untuk membangun kerangka konseptual. Oke, langsung saja. Bagaimana sih cara membuat kerangka konseptual? Yang pertama adalah memilih topik. Topik yang digunakan akan menggambarkan bidang studi dari atau bidang minat dari spesialisasi sang peneliti. Kemudian dilakukan studi literatur dan mengkaji penelitian yang relevan dan terkini mengenai topik penelitian. Pada saat melakukan studi literatur, peneliti itu harus mengidentifikasi variabel-variabel yang spesifik pada literatur dan menemukan dan menentukan bagaimana variabel tersebut berpotensi dalam konsep yang disusun. Jenis-jenis variabel tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selain itu, dalam studi literatur juga dilakukan pemetaan sumber data. Nah, selanjutnya yang ketiga,
memperhatikan celah dalam literatur yang diperoleh dan mengidentifikasi celah tersebut, atau dalam istilah umumnya itu adalah perumusan masalah. Memperhatikan gap atau celah dalam melakukan literasi sehingga akan muncul beberapa pertanyaan berdasarkan 5W1H. Nah, berdasarkan literasi, peneliti itu akan menyatukan ide-ide dari literatur atau variabel yang didapatkan dan dikaitkan dengan pengalaman, eksperimen, dan pemahaman dari peneliti sehingga muncul argumen-argumen atau asumsi terkait variabel dalam membuat kerangka konsep. Kemudian yang terakhir adalah menyusun kerangka konsep. Setelah semua bahan dalam menyusun kerangka konsep ini terpenuhi, barulah dibuat kerangka konsep. Nah, dalam membangun kerangka konsep ini seringkali menggunakan hubungan sebab akibat pada variabel yang diperoleh dari literatur. Kerangka konsep yang dianjurkan itu adalah dalam bentuk grafis seperti yang telah dicontohkan pada slide-slide sebelumnya. Nah, tanda panah seperti yang dicontohkan pada slide itu disisipkan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, setiap anak panah nanti dimulai dari variabel yang mempunyai pengaruh sebab akibat dan mengarah ke variabel yang terkena dampak. Nah, garis itu digunakan untuk menunjukkan korelasi yang diharapkan antara dua variabel, namun tidak harus menunjukkan sebab akibat. Nah, perlu dicatat juga bahwa kerangka konseptual itu tidak harus dibatasi pada variabel independen dan dependen, tapi jenis variabel lain juga dapat dimasukkan. Gitu. Bisa next slide. Ya, baik, untuk selanjutnya yakni pengertian dan macam-macam variabel. Terkait pengertian dari variabel sendiri, yakni suatu konsep yang mempunyai nilai lebih dari satu keadaan, kategori, atau kondisi dalam sebuah penelitian. Variabel itu dipusatkan untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada antar variabel. Kemudian variabel sendiri berperan dalam menentukan metode atau teknik analisis data yang digunakan. Variabel juga memengaruhi kerangka konsep pada suatu penelitian dan digunakan untuk menguji sebuah hipotesis dalam penelitian. Nah, selain itu, pengertian dari variabel itu sendiri merupakan suatu karakter, terus kemudian ciri atribut yang diperoleh dari sebuah penelitian mengenai kerangka konsep tertentu. Selain itu, variabel juga dapat disimpulkan sebagai karakter yang dinilai bervariasi, di mana variabel merupakan suatu yang berbeda. Mungkin next slide. Nah, kemudian terkait macam-macam variabel eh, bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni ada model kausal, kemudian desain penelitian, dan satuan pengukuran. Pada model kausal terdapat variabel bebas, variabel terikat, variabel asing, dan variabel penghubung. Kalau variabel bebas yang berarti memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Kemudian suatu perubahan yang dapat terjadi dianggap disebabkan oleh variabel bebas ini. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat ini berkebalikan dengan variabel bebas, di mana variabel terikat yang berarti dapat mempengaruhi variabel lainnya. Nah, variabel ini keberadaannya dianggap merupakan suatu dari adanya variabel bebas sendiri. Kemudian ada variabel asing, di mana variabel ini merupakan aspek pada penelitian yang memungkinkan mempunyai pengaruh pada variabel terikat, namun keberadaannya tidak diketahui. Variabel ini cukup rawan dan riskan karena disebabkan validitas yang bisa merusak sebuah penelitian. Bila tidak dikontrol, variabel ini harus diberikan terlebih dahulu bila mana akan menginterpretasikan terkait hasil. Kemudian ada variabel penghubung, yakni merupakan konsep yang biasanya kalau di sebuah penelitian terletak pada abstrak pada sebuah penelitian, eh, biasanya isinya yakni argumen hipotesis yang diumumkan peneliti sesuai penelitian. Kemudian yang juga bisa terletak pada bagian saran dan rekomendasi jika penelitian itu telah selesai. Kemudian ada
berdasarkan desain penelitian, yakni ada variabel aktif di mana variabel tersebut dapat dimanipulasi atau diubah atau seringkali bisa dikendalikan oleh peneliti atau penulis. Kemudian ada variabel atribut, yakni di mana jenis variabel yang digunakan dalam konteks metode penelitian, eksperimen yang datanya sendiri itu tidak dimanipulasi atau tidak dapat diubah oleh si peneliti atau penulis karena itu adalah bagian yang melekat pada objek sebuah penelitian. Kemudian berdasarkan satuan pengukuran ada variabel kontinu, di mana variabel tersebut datanya bisa dioperasikan secara matematis. Data untuk variabel ini didapatkan dari proses pengukuran sehingga data tersebut bisa mempunyai bentuk pecahan atau desimal. Kemudian yang terakhir ada variabel kategorikal, di mana variabel yang mempersaksikan atau mewakili beberapa jenis pengelompokan. Nah, kadang-kadang variabel kategorikal ini dicatat dalam bentuk angka, tapi angka-angka tersebut mewakili kategori dan bukan jumlah yang sebenarnya. Mungkin next slide. Ya, selanjutnya adalah sejarah tokoh sejarah dan perkembangan penelitian abad ke-7 sampai 13 Masehi. Di sini didominasi oleh ilmuwan Islam yang pada masa ini adalah masa kejayaan ilmuwan Islam. Next slide. Di sini ada 7 ilmuwan Islam yang paling terkenal, yakni yang pertama Al-Kindi. Beliau bergelar Filsuf Al-Arab atau filosof berkebangsaan Arab. Beliau berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit. Lalu yang kedua ada Al-Farabi. Beliau bergelar Bapak Filsuf kedua setelah Aristoteles. Karya yang terkenal yakni adalah Fi Al-Arib berisi cabang ilmu terutama ilmu filsafat dan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Dan yang ketiga ada Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau bergelar Bapak Farmakologi dan juga gelarnya ada 2, yakni Al-Syekh Al-Rais atau Guru Para Raja. Beliau, temuan paling terkenal beliau adalah penyulingan dengan metode penyulingan uap. Dan kitab yang terkenal adalah Kanun fi Atib yang menjadi rujukan berabad-abad hingga abad 18. Dan yang keempat ada Al-Ghazali. Beliau bergelar Hujatul Islam. Selain dikenal menjadi filsafat, beliau juga dikenal sebagai teolog dan sufi. Dan menciptakan karya yang paling besar yakni adalah Ihya Ulumuddin yang mencakup hampir sebagian ilmu fikih. Next slide. Berikutnya adalah Ibnu Bajjah, yang merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia. Dan karya yang terkenalnya adalah Risalatul Ittisyal Ibnu Bajjah yang membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu kaum awam, kaum khawas atau kaum cendekiawan, dan kaum yang bahagia. Kemudian ada Ibnu Tufail yang merupakan seorang dokter yang praktik di Granada. Dia dianggap sebagai filsuf kedua Islam Barat setelah Ibnu Bajjah, dan pemikiran filsafat ini merupakan perpaduan antara rasionalitas dan mistisme, sebagaimana terlihat pada karyanya yang paling terkenal yaitu Hayy bin Yaqzan. Kemudian ada Ibnu Rushd yang merupakan salah satu murid dari Ibnu Tufail. Beliau dikenal sebagai komentator pemikiran Aristoteles, dan pemikirannya ini terkenal di bidang kedokteran, terutama melalui karyanya yang berjudul Al-Kulliyat fi Al-Tib. Slide. Baik, selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan penelitian dari abad 13 hingga saat ini, yaitu memunculkan The Dark Age atau masa kegelapan, kemudian Renaissance, kemudian The Age of Light, dan modern. Next. Pada abad 13, itu tergolong pada masa kegelapan atau disebut dengan The Dark Age, itu di mana Eropa dilanda oleh perang salib yang memakan banyak korban jiwa. Nah, perang ini terjadi karena adanya konflik antara umat Kristen dan Islam di wilayah Timur Tengah. Selain itu, terjadi juga perpecahan dalam gereja Katolik yang membuat umat Kristen terbagi menjadi dua faksi yang saling berseteru. Sehingga pada abad 13 Masehi tersebut disebut dengan masa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan bagi manusia.
Kemudian, namun pengaruh pemikiran dan sains Islam yang berlangsung sejak abad ke-12 akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau disebut dengan masa Renaissance itu pada abad ke-14 Masehi. Kebangkitan Eropa disebut abad keemasan atau Golden Age dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan atau Dark Age dengan zaman pencerahan Enlightenment Age. Nah, masa Renaissance sendiri adalah periode penting dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan kemajuan besar dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Periode ini dimulai pada abad ke-14 di Italia dan berlangsung hingga abad ke-17. Kemudian era Renaissance yang dimulai di Italia pada abad ke-14 merupakan masa kemajuan budaya, artistik, dan ilmiah yang luar biasa. Namun ini juga merupakan masa konflik antara gereja dan mereka yang menentang otoritasnya. Pada abad Renaissance sendiri juga ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja, terutama tentang ilmu bumi. Mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan, melainkan manusia. Beberapa para sejarawan dan filsuf, yaitu diantaranya Niccolo Machiavelli atau sejarawan, filsuf, dan penulis Italia, dengan tulisan-tulisan politik Machiavelli seperti The Prince, menantang pandangan tradisional Kristen tentang politik dan etika. Dia percaya bahwa penguasa harus melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian sejarawan lainnya yaitu Galileo Galilei atau astronom, fisikawan, dan matematikawan Italia. Dia juga merupakan tokoh penting pada masa itu. Ia melakukan penelitian tentang gerak benda dan memperkenalkan teleskop untuk pengamatan astronomi. Galileo Galilei membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Namun penemuan-penemuan Galileo itu tidak selalu diterima oleh gereja karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama pada saat itu. Pada masa itu, para ilmuwan mulai menolak pemikiran dogmatis dan mulai mengadopsi metode ilmiah yang lebih rasional. Kemudian abad 15. Pada abad ke-15, penelitian difokuskan untuk mengungkap misteri dunia alam dan pengalaman manusia. Era ini menyaksikan kebangkitan humanisme dan Renaissance yang membawa minat baru pada teks dan gagasan Yunani dan Romawi klasik. Salah satu tokoh yang penting dalam perkembangan filsafat modern selama masa ini adalah René Descartes. Dia sering dianggap sebagai filsuf modern pertama karena penekanannya pada akal dan skeptisisme serta penolakannya terhadap filsafat Aristoteles tradisional. Selain Descartes, ada pula Nicolaus Copernicus, seorang matematikawan dan astronom yang menemukan teori heliosentris, yaitu teori bahwa matahari berada di pusat tata surya dan planet-planet mengelilinginya. Teori ini sangat berpengaruh dalam perkembangan astronomi. Selanjutnya yaitu abad ke-16. Abad ke-16 merupakan periode yang penuh gejolak di Eropa. Pada saat itu terjadi perang agama dan politik yang mengakibatkan banyak kerusuhan dan ketidakstabilan di berbagai negara. Namun di tengah-tengah semua itu muncul suatu gerakan seni dan intelektual yang dikenal sebagai masa Renaissance. Gerakan ini tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah dan sosial pada abad ke-16 yang memungkinkannya berkembang. Nah, filsuf yang berperan penting pada abad ke-16 ini yakni John Locke, merupakan seorang filsuf Inggris yang mempengaruhi pemikiran ilmiah pada abad ke-16. Ia menekankan pentingnya pengamatan dan eksperimen dalam penelitian ilmiah. Selain John Locke, yaitu ada George Berkeley, yang merupakan seorang filsuf asal Irlandia yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-16. Ia menekankan pentingnya pemikiran rasional dan penggunaan logika dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, next.
Baik, yang berikutnya yaitu pada abad 17. Pada abad 17 ini masih di masa Renaissance. Di abad 17 ini muncul pemikiran rasionalisme yang masih berkaitan dengan tokoh Descartes. Pada pemikiran nasionalisme ini, gerakan filosofis yang menekankan penggunaan akal sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan, juga menolak keberadaan persepsi dan perasaan yang terbentuk. Di mana untuk rasionalisme ini dipahami sebagai aktivitas atau tindakan, sedangkan dari sisi agama, sedangkan dari sisi filosofi, rasionalisme ini merupakan penyelidikan dan pengujian yang menyatakan bahwa akal sebagai sumber utama pengetahuan. Berikutnya di abad 18 masuki masa Enlightenment atau masa pencerahan. Pada masa ini mulai berkembang pemikiran sekularisme serta perkembangan utilitarianisme maupun kapitalisme baru. Di masa ini sekularisme berarti gerakan filosofis dan politik yang menekankan pemisahan agama dengan kehidupan negara. Agama tidak seharusnya berperan dalam pemerintahan atau urusan publik, serta individu bebas untuk memeluk agama atau tidak sama sekali. Dan yang mendukung pemikiran sekularisme ini ada John Locke dan Voltaire Thomas Paine. Kemudian untuk konsep utilitarianisme ini merupakan teori filsafat yang menekankan pentingnya tindakan dalam meningkatkan kebahagiaan atau kesenangan dan menentang tindakan yang menyebabkan ketidakbahagiaan atau kerugian. Tokoh yang mendukung konsep ini yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang dari filsuf dari Inggris, di mana konsep ini mendukung kapitalisme baru. Untuk berikutnya yaitu abad 19 dan 20 memasuki masa modern. Pada abad ini pemikiran yang berkembang yaitu antroposentris dan logosentrisme. Antroposentris sendiri didukung oleh filsuf Immanuel Kant, di mana antroposentris ini menekankan pentingnya keberadaan manusia sebagai pusat alam semesta karena superior dari makhluk hidup lain, serta keinginan manusia lebih penting daripada lingkungan. Sedangkan untuk logosentrisme ini konsep yang mendukung pentingnya akal dan rasionalitas sebagai fondasi kebenaran dan ilmu pengetahuan. Untuk yang konsep logosentris ini didukung oleh ilmuwan Martin Heidegger dan Jacques Derrida. Dan yang berikutnya itu pada abad 21 saat ini di masa modern juga pemikiran yang berkembang itu humanisme sekuler. Pada konsep ini mendukung pentingnya akal, etika, dan naturalisme sebagai dasar moral, pengambilan keputusan, pandangan dunia yang menantang dogma agama, supernaturalisme maupun pseudoscience. Next slide. Baik, untuk kesimpulan, silakan. Nah, tadi berdasarkan pemaparan teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa poin yang pertama, itu peran dari kerangka konsep adalah untuk bisa membantu peneliti agar bisa memberi gambaran besar atau bisa membentuk gambaran besar dari penelitiannya sehingga nanti penelitiannya bisa tersusun secara efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua, proses penyusunan kerangka konsep itu didahului dengan cara menentukan apa yang ingin diteliti dengan melakukan studi pendahuluan, kemudian melakukan studi literatur, kemudian merumuskan masalah dan juga menyusun kerangka konsepnya. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu berdasarkan sejarah, dapat kita lihat bahwa sejarah itu dari presentasi yang kemarin juga sudah terbentuk dari berabad-abad silam. Nah, kemudian untuk kerangka konsep itu sendiri, dia sudah terbentuk jadi berabad-abad yang lalu juga. Nah, namun jika kita lihat dari beberapa ilmu yang sudah dipaparkan teman-teman saya, dapat dilihat bahwa ternyata masih banyak kerangka konsep ataupun ilmu-ilmu yang masih bisa relevan hingga saat ini. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kembalikan lagi kepada Pak Muhaimin. Baik, terima kasih
Adik sekalian, saya kira presentasi yang sangat bagus ya. Namun saya mengkritisi cara adik-adik menuliskan PowerPoint ya. Karena kuliah ini kan sifatnya kita terus belajar ya. Jadi kalau ada yang perlu saya kritisi biar nanti ketika tidak kuliah lagi, dalam artian adik-adik benar-benar sudah di masyarakat atau apapun ya, itu sudah ada perubahan dari yang semula belum sempurna itu menjadi lebih sempurna lagi. Cara penulisan PowerPoint itu usahakan adik-adik itu yang efisien ya. Jangan umpamanya satu screen itu ya isinya itu kalimat yang begitu penuh yang akhirnya bisa dibaca total gitu ya. Yang adik-adik sampaikan itu memang ada tertulis semua di PowerPoint. Itu mestinya tidak begitu. Harusnya PowerPoint itu ditulis hanya pada pokok kata yang penting saja ya. Katakanlah umpamanya dalam satu slide itu ada maksimal 6 gitu ya, 6 baris itu ya. Itu maksimal. Bukan apa ya, penuh seperti kita nulis teks kemudian kita baca. Nah, itu saya kira yang seperti itu adik-adik perlu perbaiki baik dalam kuliah ini maupun ke depannya biar kelihatan bahwa adik-adik itu memang beda dengan orang awam yang tidak pernah kuliah atau hanya selevel SMA awalnya. Jadi di situ terus kita pelajari. Namun pada isi atau apa yang adik sampaikan, saya kira sudah sangat-sangat berisi ya. Jadi mulai dari cara membangun kerangka konsep, kemudian menerangkan sejarah-sejarah manusia dalam perolehan ilmu ya, dari berbagai waktu ya, periode yang beda-beda, termasuk di antara ilmu yang berkembang tadi, itu ada yang terus dipertahankan oleh manusia sampai sekarang, dan bahkan karena konsep-konsep awal tadi yang mereka tulis, yang mereka paparkan, itu ada orang yang meyakini sampai hari ini bahwa itu harus diperjuangkan. Contohlah umpamanya apa yang disampaikan oleh Machiavelli ya. Adik-adik mungkin kenal istilah Marxisme ya. Jadi Marxisme itu ya mengadopsi dari pendapat-pendapat Machiavelli ini ya, yang mengatakan bahwa penguasa itu memang bebas melakukan apapun untuk bisa mempertahankan kekuasaannya dan itu sah menurut cara Machiavelli. Maka kalau adik-adik sekarang melihat seperti di Chinese itu ya, dia akan memakai sistem komunis ya, yang Marxisme ini. Dia akan menekan masyarakatnya untuk apapun ya, bahkan membunuh sepertiga bumi bagi mereka nggak apa-apa demi kekuasaan itu. Maka kalau kamu nanti melihat ada gejala-gejala ya, penguasa itu menggunakan sistem untuk mempertahankan kekuasaannya, itu sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh ini Marxisme ini ya, cara-cara Machiavelli ini. Nggak tahu kamu kalau di Indonesia melihat itu apa tidak? Ada nggak umpamanya penguasa itu menggunakan cara apapun ya, semua dibeli itu untuk itu atau semua dihabisi untuk hal seperti itu. Kalau itu yang dilihat, maka itulah cara-cara Marxisme tadi. Kemudian juga ada orang yang mempertahankan atau berpikir apa yang dituangkan oleh ilmuwan dulu ya tentang sekularisme itu sampai sekarang banyak adik sekalian yang berusaha atau memperjuangkannya ya. Tadi kan sama presenter tadi dijelaskan bahwa sekularisme di sini suatu usaha ya untuk memisahkan agama itu dari ranah publik. Sehingga dalam kaitan sekularisme ini tentunya simbol-simbol keagamaan itu tidak boleh dibawa pada pendidikan. Jadi seperti orang Islam itu tidak seharusnya kalau ke kampus memakai jilbab umpamanya wanitanya ya. Atau pokoknya jangan menunjukkan agama lah. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang sekuler tadi. Jadi ingin memisahkan agama dari urusan publik, urusan pendidikan, apapun. Pokoknya jangan membawa label agama. Ini
Orang-orang sekuler itu terus berjuang, Dik. Jangan dipandang itu berhenti sampai sekarang begitu. Makanya timbul tenggelam. Dulu di Turki ya. Turki Utsmani itu jatuhnya itu pada tahun 1924 ya. Jadi sebelumnya itu ada khilafah namanya ya. Jadi khilafah itu bentuk pemerintahan Islam yang mendunia. Artinya semua urusan kaum muslimin pada waktu itu ada pemimpinnya begitu. Paling tidak kalau yang satu pemimpin tadi, pemimpin pusat itu mengatakan damai, ya damai. Kalau mengatakan perang, ya perang. Ya, pokoknya poinnya ada pemimpinnya. Tapi setelah tahun 24 itu akhirnya Turki Utsmani jatuh, kekhalifahan hilang, sehingga orang Islam pada waktu itu seperti ayam kehilangan induknya ya. Jadi tidak ada yang ditaati ya, semua bebas bergerak apapun ya. Jadi kalau kamu membaca sejarah, kan ada cerita di Turki itu Kemal Atatürk ya. Atau adik-adik baca atau tidak itu ya. Jadi itu. Tapi sebelum itu seperti kejadian perang di Indonesia ada sekali ya. Perang di Ponorogo. Nggak tahu adik baca sejarah nggak ini? Masih ada nggak ya di SMP? Kalau zaman saya tuh ada sejarah itu. Karena sekarang itu katanya banyak yang hilang. Bahkan pahlawan-pahlawan yang ada itu sudah berubah semua di SD, SMP, SMA itu. Boleh jadi yang saya pelajari dulu nggak diajarkan pada saat-saat adik-adik ya. Jadi kalau perang di Ponorogo itu deh, itu dulu di Indonesia itu luar biasa. Belanda itu kesulitan untuk menghancurkan pasukan Diponegoro. Karena pada waktu itu Indonesia itu dibantu oleh pasukan Turki Utsmani ya. Ya, termasuk waktu apa Belanda ingin menghancurkan Yogyakarta ya. Nah, itu kan ada Hamengkubuwono di sana ya. Nah, itu mereka itu kerjasama dengan pasukan-pasukan dunia yang membantu waktu itu yang disebut dengan Turki Utsmani. Tetapi setelah peristiwa jatuhnya kekhalifahan tahun 1924, ya sudah, tidak ada yang saling membantu, bahkan saling pecah ya. Arab aja terpecah menjadi berapa bagian negara-negara yang tidak akur satu sama lain, saling mencurigai dan terus saling membuat intrik untuk berperang karena ingin menguasai satu yang lain. Padahal sifat kekhalifahan tadi itu tidak berarti menguasai itu terus menghabisi semuanya, tidak begitu. Nah, istilahnya itu kayak negara-negara federal gitu ya. Jadi ada pusatnya yang mempunyai tujuan sama gitu ya, dipimpin oleh yang disepakati, yang ditaati oleh semuanya, dan itu tidak ada sampai sekarang sudah hilang. Nah, itu pun kekhalifahan itu akan diperjuangkan oleh orang-orang tertentu ya, atau oleh semua yang meyakini bahwa kekhalifahan itu memang suatu ajaran yang baik gitu. Jadi konsep-konsep kekhalifahan itu masih ada, tetapi sayangnya sekarang itu di stereotip yang negatif ya. Akhirnya seakan-akan kekhalifahan itu merupakan ajaran yang intoleran, kemudian membuat kegaduhan dan semacamnya. Makanya harapan saya adik-adik ini harus terus belajar biar tidak mudah menerima gagasan-gagasan atau provokasi-provokasi oleh orang-orang yang punya tujuan tertentu. Akhirnya kalau dengan membaca, dengan diskusi itu adik-adik berpengetahuan. Beda kalau hanya mengambil dari satu orang ya atau beberapa orang yang memang berseberangan dengan yang dimaksud. Sehingga apapun sisi dari lawan itu dianggap pasti jelek. Oleh karena itu kita harus membaca, kemudian berdiskusi, terus belajar. Sekularisme, Marxisme sudah saya komentari ya. Kemudian yang lain. Ini saya tanya aja udah. Saya tanya dulu sebelum adik-adik nanti tanya ke presenter ini ya. Pertanyaan saya kepada siapa ini? Nadia ya, Nadia Wahyu. Nah, Nadia Wahyu. Nadia. Pertanyaan saya begini Nadia. Kalau sekularisme ini nanti juga
pertanyaan saya ke Deviona Rensia ya. Jadi dua-duanya saya tanya dengan hal yang sama. Sekularisme itu menurut adik-adik dua orang ini tadi itu bisa nggak dilaksanakan di Indonesia? Kemudian harus ada alasannya mengapa bisa atau mengapa tidak. Karena ada yang berpikir dengan sekularisme ini, itu tentu semuanya itu menjadi damai. Tidak ada orang yang akan apa cekcok terhadap masalah-masalah yang terkait dengan agama. Sehingga di sekolah-sekolah itu ya sudah ajarkan saja ilmu-ilmu tentang ilmu pengetahuan ya yang dibutuhkan di dunia ini tentunya. Kalau sains ya sainsnya, tapi jangan membawa agama. Sehingga agama itu adalah urusan keluarga, urusan pribadi di rumah masing-masing. Tidak usah dibawa ke ranah politik, tidak usah dibawa ke ranah keilmuan, tidak usah dibawa ke pendidikan. Intinya jangan sampai membawa agama kemana-mana. Itu adalah urusan pribadi masing-masing, urusan keluarga masing-masing. Nah ini kalau menurut Nadia dan juga tadi siapa Deviona ya, apa pendapat kalian? Apakah bisa hal seperti ini, sekularisme itu diterapkan di Indonesia? Nadia dulu yang jawab. Baik Pak, jadi untuk Indonesia itu sendiri secara yang seperti kita sudah tahu kan mengakui dari agama Islam dan berbagai agama di Indonesia seperti itu Pak, dan mengakui adanya agama dan berkehidupan berdampingan antara kehidupan dan juga agama Pak. Jadi secara filosofis menurut saya tidak dapat diterapkan Pak. Jadi untuk agama dan kehidupan sehari-hari itu lebih baik berdampingan Pak, seperti itu. Jadi menurut Nadia dengan alasan-alasan itu tadi sekularisme tidak bisa diterapkan di Indonesia atau tidak boleh atau dilarang di Indonesia. Kira-kira apa begitu Nadia kesimpulannya? Iya, begitu Pak. Oke. Baik, kalau Devi gimana? Deviona. Iya, izin menjawab Bapak. Kalau menurut saya sendiri, mungkin hampir sama, karena Indonesia sendiri kan mengakui beberapa agama gitu ya. Jadi menurut saya, konteks sekularisme ini tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena agama sendiri itu sangat melekat di budaya masyarakat Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin dari ini anak mahasiswa putra ya, yang lagi ada pendapat silakan. Ada Afif Eka, kemudian ada Alif, ada Muhammad, atau siapa Farid, silakan kalau ada pendapat dari adik-adik. Ada Ja'far. Ya silakan Dek. Mahardika. Ya, baik Pak, izin menyampaikan pendapat terkait sekularisme dan apa ya istilahnya penerapannya di Indonesia. Mungkin sebenarnya kalau menurut sudut pandang saya terkait sekularisme ini tidak bisa diterapkan tidak bisa diterapkan secara utuh di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya saat ini sudah banyak gitu ya, sudah mulai pasif untuk penerapan sekularisme. Mungkin dulu kalau tidak salah pernah ada kasus, khususnya itu yang saya tahu di daerah Jabodetabek itu dulu di tahun 1990-an untuk untuk pelajar itu ketika siswi itu ke sekolah tidak boleh memakai jilbab seperti itu. Kemudian pada dewasa saat ini banyak sekali kegiatan yang sepertinya seakan-akan memisahkan agama dengan dengan kegiatan di publik. Walaupun sekularisme secara nyata, secara realnya tidak diterapkan, tapi ada sedikit-sedikit praktek yang sudah mulai dilakukan di kalangan masyarakat seperti itu, Pak. Jadi walaupun banyak penolakan dan secara keseluruhan seperti ini tidak akan bisa diterapkan secara utuh karena di Indonesia sendiri itu kan sejauh ini ya saya tahu
sudah ada 6 kepercayaan, yaitu dari Islam, terus Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ditambah kalau tidak salah satu lagi itu kepercayaan animisme dan dinamisme pun juga sudah dilegalkan atau sudah dianggap, mana jika 100% sekularisme diterapkan di Indonesia itu akan banyak banyak penolakannya, tapi realnya keadaan realitanya saat ini sudah banyak komunitas sudah ada sedikit-sedikit kegiatan-kegiatan sekularisme seperti itu, Pak. Iya, baik. Ada lagi yang berpendapat? Cukup ya? Baik, kalau cukup landasannya tuh gini deh ya. Jadi tepat semua pendapatnya saya kira sama, tidak sepakat kalau sekulerisme ini di Indonesia. Walaupun faktanya pejuang sekulerisme itu sendiri itu juga terus berjuang, terus bergerak ya. Karena itu kan konsep ya, ideologi sebenarnya sekulerisme itu. Jadi ada orang yang mencetuskan ya, kemudian dia juga menulis memaparkannya ya dengan sangat menarik gitu ya. Akhirnya setelah dibaca orang, orang berpikir, kemudian memandang baik, ya, kemudian memperjuangkan. Nah, sekulerisme itu tidak cocok di Indonesia itu karena memang tidak sesuai dengan ini deh, dengan dasar negara ya. Bahkan kan kamu tahu, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya itu. Itu menunjukkan bahwa memang sisi negara agama itu di Indonesia ya. Kita mengakui atau tidak, sebenarnya di Indonesia itu disebut negara agama. Karena konsepnya tadi, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya orang itu harus punya agama, mempercayai Tuhan. Walaupun nanti akan ada memilih agama itu, ada yang disebutkan tadi berapa di Indonesia yang diakui. Tapi pokoknya bahwa sekularisme itu tidak tepat dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Makanya kalau ada orang yang akhirnya melarang berjilbab atau melarang ibadah-ibadah ya, yang terkait dengan keyakinan agamanya, itu sebenarnya melanggar HAM itu ya. Karena itu kebebasan asasi manusia, kebebasan dasar melaksanakan agamanya itu. Kalau orang Islam wanita maunya memakai jilbab itu kan bahkan kewajiban ya. Makanya kalau nanti ada wanita tidak memakai jilbab, itu sebenarnya dia tidak tahu kewajiban dalam agamanya. Ya kalau di dalam keyakinan Islam, orang tidak berjilbab itu dosanya besar adik sekalian, bukan kecil loh ya. Makanya nanti kalau ada yang tidak berjilbab, itu ketahuilah bahwa kamu mempunyai tanggungan di akhirat dalam apa ya kaidah beragama. Kalau kita yakin, ini saya kira jilbab itu sebenarnya kalau saya baca pengetahuan ya, itu termasuk di saudara kita yang beragama Kristen itu wajib itu. Bahkan saya pernah membaca ayatnya itu kalau wanita tidak berjilbab itu disuruh gunduli itu di dalam ajaran Kristen itu. Jadi kita di sini bebas untuk mengeksploitasi atau untuk mengeksplor ya pengetahuan. Jadi seperti itu, kita harus tetap belajar ya. Jadi untuk berjilbab menutup aurat itu bukan hanya ajaran di Islam ya, di tempat lain juga sama ada seperti itu. Tapi hanya saja mau melakukan dan tidak, itu kan punya konsekuensi pada pribadi-pribadi. Toh karena itu keyakinan, karena itu orang berpikir benar apa enggak ya. Nah, itu kan nanti hadiahnya itu kan akhir ya. Biasanya kalau hadiahnya di belakang itu orang agak apa ya enggan gitu. Kecuali kalau hadiahnya sudah di depan mata itu akhirnya dia melakukan banyak hal untuk itu ya. Nah, seperti tadi aja kalau kita percaya agama deh ya, sholat subuh itu sholat sunnahnya. Itu kebaikannya itu lebih baik dari seluruh isi langit dan bumi. Karena itu masih belum kelihatan. Itu kan kata Rasulullah, tidak pernah berbohong. Enggak semuanya mau melakukannya. Itu sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya sendiri yang berjamaah itu. Kemudian sekularisme sudah dibahas, Marxisme. Yang Marxisme ini juga begitu adik sekalian. Itu konsep yang dibuat oleh Marxis dulu ya. Tadi Machiavelli ya. Itu orang ada yang berpikir, oh itu baik itu. Akhirnya seperti Korea Utara, kemudian Chinese itu ya.
itu melaksanakan konsep itu. Dan sekarang memang penguasanya menjadi pemenang, masyarakatnya banyak yang tertindas. Dan umumnya kita lihat yang sejahtera itu para pemimpinnya, untuk masyarakatnya nggak boleh bicara. Ya, kalau bicara kan tidur katanya itu. Nah itu kayak gitu yang terjadi pada Machiavelli itu ya. Tapi awalnya memang gerakan-gerakan seperti itu muncul tuh karena sosial masyarakat yang tidak memuaskan ya. Jadi jangan berpikir bahwa dulu Machiavelli itu sejak awal bermaksud jahat, itu tidak. Tetapi dia itu melihat kejahatan yang dia lihat pada waktu itu ya. Katakanlah hukum-hukum yang terjadi pada masyarakat itu menurut dia tidak memenuhi keadilan. Apalagi pada waktu itu kan ada zaman-zaman pergulakan ya. Artinya itu ada persekongkolan antara penguasa dengan orang yang mengatasnamakan agama. Jadi agama itu dijadikan sarana untuk menekan masyarakat ya. Itu bersama para penguasa pada waktu itu. Maka muncul ide-ide harus memisahkan dari agama. Agama itu meracuni dan seterusnya. Apalagi agama dijadikan justifikasi untuk menentang ilmu pengetahuan. Nah, ini kan ada zamannya Galileo Galilei. Siapa yang berbeda dengan agama pada waktu itu akan dipenjara, bahkan dibunuh dan seterusnya. Yang akhirnya disebut membuat bid'ah ya, bid'ah. Itu yang terjadi pada waktu-waktu lampau. Nah, ini makanya adik-adik itu jangan lupa mengerti sejarah ya. Tapi satu hal yang juga adik harus ketahui, sejarah. Jadi kalau penguasanya hijau ya, sejarah-sejarah itu akan digiring untuk membenarkan hijau.